Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaannya. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Demikianlah Injil Tuhan. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, kata Yesus dalam Injil. Saudara sekalian yang saya hormati, kekasih-kasih dalam Kristus, jangan takut. Betapa gampangnya kata-kata ini keluar dari mulut kita, dan betapa seringnya kata-kata ini kita dengar. Pertanyaan kita, apa takut itu salah? Khawatir dan cemas itu salah? Ada orang yang mengatakan begitu. Orang beriman tidak boleh takut, tidak boleh khawatir. Khawatir berarti kurang beriman, kurang berdoa, kurang berserah. Benarkah? Tidak benar. Coba sebutkan tokoh besar dalam kitab suci yang tidak pernah merasa takut dan khawatir. Abraham pernah merasa takut. Yakub, Elia, Yeremia, semua pernah. Bahkan Yesus sendiri pun ketika mengalami belisah maut di Taman Zaitun, dikatakan Matius, Yesus merasa sedih dan gentar. Gentar artinya takut. Sebenarnya rasa takut dan khawatir adalah karunia Tuhan. Saya justru ingin mengatakan, berbahagialah kita kalau masih bisa punya rasa takut dan khawatir. Pertama, adanya rasa takut dan khawatir itu tanda bahwa kita masih punya rasa peduli, rasa sayang, kasih, cinta. Kita merasa khawatir tentang anak perempuan kita, karena sudah lewat tengah malam ia belum pulang-pulang juga. Salahkah ini? Tidak. Ini justru tanda bahwa kita mencintai anak perempuan itu. Kita khawatir akan akan masa depan bangsa dan negara kita, karena kita melihat bahwa kesatuan dan persatuan nasional kita semakin rapuh, solidaritas sosial kita semakin tipis. Salahkah ini? Tidak. Ini justru merupakan tanda bahwa kita masih punya kesadaran nasional yang tinggi. Jadi, takut, khawatir dalam arti tertentu itu baik. Kedua, rasa takut dan khawatir itu adalah sesuatu yang manusiawi. Oscar Arnulfo Romero, Uskup San Salvador, yang 30 tahun lalu ditembak mati ketika sedang merayakan Ekaristi di sebuah rumah sakit oleh orang yang tidak senang dengan kata-kata sapaan gembala dalam khotbahnya, surat gembalanya, pesan radionya yang dengan bahasa yang halus mengeritik orang-orang yang kuat, yang menindas dan memeras kaum miskin demi kepentingan mereka sendiri. Sebelum mati mengatakan nyawanya terancam oleh surat-surat kaleng dan telepon gelap. Orang-orang dari pemerintah yang bersimpati kepadanya menawarkan pasukan pengawal, tapi dengan halus ia menolak. Seorang gembala yang baik tidak mencari perlindungan bagi dirinya sendiri, melainkan bagi domba-dombanya, katanya. Tapi itu tidak berarti ia tidak merasa takut, seperti katanya sendiri. Jadi berbahagialah kita kalau masih bisa merasa takut. Itu tandanya bahwa kita masih manusia. Ketiga, rasa takut dan khawatir itu dikaruniakan Tuhan sebagai rem dalam hidup kita.
Hidup kita akan celaka kalau rem itu blong. Kita tidak takut lagi berbuat salah. Mencontoh yang buruk, tidak takut. Menyeleweng, tidak takut. Korupsi, tidak takut. Tuhan menanamkan rasa takut, rasa menyesal, rasa tertekan, supaya kalaupun kita melakukan kesalahan, kita berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Rasa takut dan khawatir itu membuka pintu pertobatan dan pengampunan. Saudara sekalian, kalau begitu pertanyaan kita adalah, kalau rasa takut dan khawatir itu pada dirinya baik, mengapa Tuhan Yesus mengatakan supaya kita jangan takut? Yang mau dikatakan Yesus di sini ada dua hal. Pertama, khawatir itu baik, tapi yang pada tempatnya, yang proporsional. Khawatir mengenai hal-hal yang harus kita khawatirkan, tetapi jangan khawatir ketika kita sebenarnya tidak perlu khawatir. Yesus dalam Injil membicarakan tentang apa yang pada umumnya membuat orang merasa takut, yaitu harta dan kekayaan. Orang merasa takut bila tidak memilikinya. Tetapi yang aneh, orang justru akan menjadi tambah takut lagi karena memilikinya. Yesus menyentuh persoalan manusia terdalam, yaitu betapa milik kita itu benar-benar dapat memiliki kita. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada, katanya dalam Injil. Keinginan untuk mempertahankan apa yang telah kita miliki dan keinginan yang tak terbendung untuk terus menambah apa yang kita miliki adalah salah satu sumber ketakutan. Saudara sekalian, Yesus mengecam kekhawatiran tentang hal yang relatif lebih kecil sehingga mengabaikan yang lebih besar dan lebih penting. Begitu khawatir, peduli untuk menjadi kaya, lalu tidak peduli bagaimana caranya memperoleh kekayaan itu, atau tidak peduli lagi bagaimana kekayaan itu dimanfaatkan. Begitu khawatir, peduli akan kedudukan atau jabatan, lalu tidak peduli lagi kalaupun untuk itu ia harus mengkompromikan prinsip, mematikan hati nurani, menginjak-injak kebenaran dan keadilan. Begitu khawatir, peduli bagaimana mempertahankan kekasih yang amat dicintainya, tetapi tidak peduli kalau untuk itu ia harus mengkhianati imannya dan bertukar agama. Saudara sekalian, ini yang tidak dikehendaki Tuhan. Kebutuhan kita, kebutuhan hidup hendaknya tidak menjadi lebih penting daripada hidup itu sendiri. Yang kedua, yang Yesus ingin katakan adalah, khawatir itu boleh dan wajar, tetapi jangan kekhawatiran itu begitu besarnya dan begitu sentralnya sehingga hidup kita lalu hanya dikuasai oleh kekhawatiran. Olah orang lalu menderita stres, tekanan darah tinggi, sakit jantung, sakit mah, lever, dan sebagainya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan barangkali tidak akan memberikan semua yang kita inginkan, tetapi Ia tahu dan Ia akan memberikan semua yang kita butuhkan. Saudara sekalian, di sini memang benar ada hubungan antara ketakutan dan kekhawatiran dengan iman kita. Orang yang hidupnya hanya dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran adalah orang yang hidupnya tidak dikuasai oleh Tuhan. Bagi orang itu, kekhawatirannya menjadi lebih besar dari kuasa Tuhan. Ia hanya berpegang pada kekhawatirannya, tidak lagi berpegang kepada Tuhan. Semua ini pantas dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita yang mengenal Allah tahu kata-kata Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama harus menjadi yang pertama. Allah tidak boleh diperlakukan hanya sebagai ban serep yang kalau diperlukan baru kita ingat dan kita pakai. Allah jangan kita jadikan salah satu. Ia mau menjadi yang nomor satu, bahkan yang satu-satunya dalam hidup kita. Pertanyaan kita barangkali adalah, apakah ada jaminan? Ini adalah soal iman.
Iman itu artinya bukan hanya percaya, iman itu artinya mempercayakan diri. Ketika kita bersedia mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah, kuasa Allah bisa bekerja sepenuhnya di dalam hidup kita. Sering kita tidak merasakan kuasa Allah itu, oleh karena kita juga tidak memberi kesempatan yang sepenuhnya kepada Allah untuk menyatakan kuasanya. Kata Yesus, "Jangan takut, hai kamu kawanan kecil." Kita memang kecil, namun kita punya Allah yang besar, bahkan maha besar. Takut boleh, tetapi jangan dikuasai oleh ketakutan. Biarkan Tuhan yang menguasai hidup kita. Amin.